Hello guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from English Education Study Program, Sriwijaya University. I'm Brianna Febrianti. I'm Tiara Dini Saragi. I'm Devi Kesaria. I'm Budi Kabriansyah. And today we are going to go to the news where the first biggest Al-Quran in the world was built. So, let's check it out! Hi! Okay, we have arrived at Al-Quran Akbar near Pondok Pesantren IGM Al-Insaniyah, Gandus, Palembang, South Sumatra. So, well, you can look there, the biggest Al-Quran, the first biggest Al-Quran in the world that was built in 2012. Okay, let me check it. Here we go. Sudah? This Al-Quran Akbar was legitimized by former President of Republik Indonesia, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono in Palembang, January 30th, 2012. The idea of making this Quran was firstly mentioned in 2002 by Mr. Sofwatillah, and it was in Ramadan month. As the beginning of this art, Mr. Sofwatillah made one piece of the Quran and showed it to Mr. Marzuki Ali to ask some donation, and Mr. Marzuki Ali willingly gave the donation. The process didn't go smoothly as they wished. The wood called tembesu wood, which is only grows in South Sumatra, being rare, and the price was rising. Fortunately, it could be solved by many donators. It took long time and process to make it. First one was writing, and then copying, carving, coloring, and finishing. After about 7 years, and voila, the building was finished. Okay guys, today we have already met one of the worker here. Let's we ask about this building. Oke, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Satoni, Oh iya, gini Pak, kita mau nanya beberapa nih. Ini pertama kali bangunan ini dibuat tahun berapa sih? Aturan kita ini dibuat dari tahun 2002 sampai 2009, jadi lebih kurang memakan waktu hampir 7 tahun. Cukup panjang ya Pak. Oke. Bisa kamu ceritain Pak, gimana sih proses pertama kalinya, gimana ini Al-Quran ini bisa dibuat? Secara singkatnya ini menurut Ustaz Topat, ketika itu dia membuat kaligrafi di Abu, tepatnya di titik kaligrafi di pintu, di jendela, mimbarnya. Nah, ketika itu Ustaz Topat ketiduran, lelah istri kedua bekerja kan, waktu tidur di situlah dia mendapat hidayah atau petunjuk dalam buku-bukunya itu kita. Ustaz Opat, kalau kamu ingin terkenal di dunia, buatlah Al-Quran terbesar. Nah, disitulah dia jadi pikirannya, kan? Dia termasuk dapat hidayah lah, kan? Nah, dari situlah mulai dia berpikir-pikir. Ketika itu Ustaz Opat ini bukan orang kaya, bukan pengusaha, juga bukan pejabat, orang sederhana. Jadi singkat cerita, Ustaz Opat berpikir, jadi ingin mas kawin istrinya. Dan katanya, untuk modal pertama bikin Pak Keping. Aku pinjam mas kawin dulu, aku nak buat Al-Quran besar di dunia. Kata istrinya, ay gila kak, ingin ketemu duit, kata dia, kan bahasa Palembang ya. Jadi sikap dia macam mana, terus buatlah Al-Quran ini Pak Keping.
Jadi ketika terbuat pakai ini dipamerkannya di Masjid Agung. Nah, dari pameran itulah banyak donatur yang mengasih bantuan kepada teman-teman. Salah satunya Pak Fatih Jali ketika itu beliau masih menjabat sebagai Raja. Kita juga langsung ketuanya, langsung donaturnya, langsung mencari dananya. Pak Fatih Jali sudah salah satunya itu almarhum suaminya Ibu Megawati. Pak SBY ketika itu Menko Polkam zamannya Ibu Megawati, donaturnya juga yaitu Pak Gubernur kita Alifuddin, tapi ketika itu masih menjabat Bupati Muba. Tapi banyak selainnya yang donaturnya, itu salah satunya aja kan. Aduh, silakan. Ini kayaknya kita lihat tadi kan udah banyak juga ya Pak turis-turis dari luar gitu kan yang datang ke sini. Kira-kira itu rata-rata dari mana sih? Iya. Kalau kunjungan ini rata-rata kebanyakan keluar dari Palembang, contoh dari Pulau Jawa, kadang-kadang dari Sulawesi, dari Kalimantan, bahkan dari Irian Jaya, tepatnya dari Kabupaten Kuangka. Nah, itu dari Irian Jaya. Jadi artuan kita ini untuk wisata lokal dari Aceh sampai Irian Jaya, mereka lah datang kita. Alhamdulillah. Oh ya gini Pak, tadi kan sempat baca-baca juga. Katanya tadi kan di sini ada parlemen negara Islam juga datang ke sini. Nah, kalau boleh tahu dari negara mana aja Pak? Nah, ini kalau yang ketika ini mereka berkunjung ke sini, ketepatan Indonesia menjadi tuan rumah kopi, tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan, yang dihadiri oleh 51 negara, termasuk dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia. Kalau dari Afrika itu mungkin dari Mesir masuk Afrika ya, Sudan itu ya, nah Sudan ya Afrika itu. Kalau dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Palestina, banyak itu. Rata-rata memang waktu itu dari negara Islam, tapi kepala parlemennya. Kalau di Indonesia ini kepala DPR RI ya. Nah, tapi kalau pengunjung untuk negara tetangga seperti dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia. Tapi yang sering Malaysia. Sebab Malaysia dengan Palembang ini serumpun sama-sama bahasa Melayu. Jadi kalau kita bilang kaki, keting, sikir, mana dia bilang iya, sama keting. Nah, tapi dari Malaysia ini juga terbagi. Ada dari Malaka, Sarawak, Pahang, Penang, Kuala Lumpur, dan sebagainya. Itu dari Malaysia. Tapi kalau turis luar negeri yang pernah berkunjung ini seperti dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, Itali, Jepang, Inggris, alhamdulillah banyak mereka datang. Cukup beragam ya Pak. Banyak beragam. Ada dari dalam negeri tapi juga ada dari luar negeri. Benar-benar. Ya, ada. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin nanti kita bisa bicara lagi di sini. Well guys, that's all our interview, little discussion. Let me check the inside of this building. Hello guys. Now we have already arrived at second destination. Okay, the second destination is it takes place in Gandus, Palembang, exactly in the Department of Agriculture, Forestry and Fishery. Now you can see it's a Gandus Park, or it's Gandus Park about the butterfly garden. So let's check it out. Okay guys, now we have arrived inside the Gandus Park, and over there, Dudi, you can see there are so many places for relax. Yeah, there is a games too, like a slider. Yeah. And there is a pool too. Yeah, you see, place near the pool. Yes, I see. That place is where the people put the special plant to be ground. So Dudi, can we conclude that Butterfly Park is a park in a park? Yeah, we can conclude like that because Butterfly Park is in Gandus Park, so it's a park in the park. And now we are getting closer to the Butterfly Park, and something that you have to know guys, there are so many butterflies are flying near us. Yeah,
You can see in the video if you focus on the butterfly or on our video in near that green place. Yeah, see. Yeah, I see. And can we come inside, Dudi? Yeah, we can come inside maybe. Okay, Let's I'll see. try to open it. Oh no, it's locked. The view or the picture of Gandus Park, but there is an obstacle inside. So we are so sorry because we can get a view inside the garden. So because we come here at 6 p.m. So guys, if you want to come here to see the view inside, come here before noon. So thank you. Goodbye.